Halo semuanya, namaku Nobel dan aku ingin membahas satu topik yang penting. Topik ini bisa dibilang sangat membuatku berpikir susah, di mana masalah ini itu terdengarnya baru, tetapi sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Dan topik yang aku ingin bahas kali ini adalah zaman fitnah, atau lebih tepatnya ujian. Namun aku ingin membahas ini dari sudut pandang lain, sudut pandang yang tidak banyak orang melihatnya dan juga kontroversial bagi beberapa pihak, tapi tidak bagi yang lain, yaitu sudut pandang agama. Jadi untuk kalian yang tidak ingin mendengarkan karena tidak enak atau bagaimana, maka silahkan scroll away aja, klik video yang lain. Jujur, kalau masalah usaha atau ikhtiar aku serahkan kepada kalian. Karena studi kasus kalian akan berbeda masing-masing. Dan itu tidak mengapa. Namun aku ingin lebih memerhatikan sudut pandang spiritual, sudut pandang agama dalam menanggapi masalah ini atau konflik ini. Sebagaimana yang kusebut di awal, apakah fitnah atau ujian yang saat ini dialami manusia adalah hal yang baru atau lama? Maka jawaban singkatnya adalah ini hal yang baru karena instrumen, yaitu alat-alat dan teknologi-teknologi yang manusia miliki saat ini, tapi dengan pola dan tujuan yang sama, yaitu ibtilah, ujian. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi polanya berulang dan tujuannya sama. Maka bagaimana langkah yang sebaiknya kita ambil? Sekali lagi, dari usaha jasmaniah atau kekuatan, kita tentu akan mengambil tindakan berbeda. Karena masing-masing orang akan memiliki kasus yang berbeda dan cara menanggapi yang berbeda. Tapi dari usaha ibadah dan tawakal ada beberapa yang aku petik. Di antaranya ada 7. Pertama, menjaga lisan dan tidak ikut campur dalam fitnah. Sesuai sabda Nabi SAW, akan terjadi fitnah di mana orang yang duduk saat itu lebih baik dari yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa dalam kondisi konflik yang tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah, sikap terbaik adalah al-i'tizal atau menjauhkan diri dan tidak memperkeruh suasana, baik dengan tindakan maupun lisan. 2. Kembali kepada ilmu dan ulama senior. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berarti, apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menekankan dalam tafsirnya bahwa saat terjadi krisis global, orang awam dilarang berijtihad sendiri atau mengikuti emosi. Bahkan wajib bagi kita untuk merujuk kepada ulama yang mendalam ilmunya, karena mereka akan memandang fitnah itu dengan ilmu, sementara orang jahil memandangnya dengan perasaan. 3. Memperbanyak ibadah saat terjadi kekacauan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beribadah di waktu terjadinya al-harj, pembunuhan atau kekacauan, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa saat konflik terjadi, manusia biasanya lalai dan sibuk berdebat atau ketakutan. Orang yang justru memfokuskan diri pada sholat, zikir, dan memperbaiki diri
akan mendapatkan pahala yang sangat besar karena ia menjaga pusat gravitasi spiritualnya saat dunia sedang goyang. 4. Berpegang teguh pada jamaah dan pemimpin. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Hudzaifah bin Yaman saat bertanya tentang fitnah, tetaplah engkau bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dan menekankan bahwa 60 tahun di bawah pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin dalam kurung anarki. 5. Berhusnudzon kepada takdir Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa di balik setiap krisis global pasti ada hikmah besar. Sikap kritis kita tidak boleh berubah menjadi menggugat takdir Allah. Bahkan kita harus yakin bahwa kekacauan ini adalah cara Allah menyaring mana mukmin yang jujur dan mana yang munafik. Kemudian yang kedua adalah merusak. 6. Fokus pada perbaikan diri sendiri. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 105, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberimu dorot kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, jika dunia sudah terlalu rusak dan tidak mampu kita ubah secara makro, maka kewajiban utama adalah menyelamatkan diri sendiri dan keluarga. Jangan sampai kita sibuk mengurus konflik dunia, namun lupa memperbaiki sholat kita sendiri. Dan yang terakhir, 7. Meninggalkan perdebatan dan qila wa qal, katanya dan katanya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci bagi kalian 3 hal, qila wa qal, yaitu gosip atau berita yang tidak jelas, kemudian menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya yang tidak perlu. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengingatkan bahwa di era informasi yang sangat deras saat ini, di mana arus berita kebanyakan adalah hoax dan propaganda, beliau hafizahullah mengingatkan agar muslim tidak menelan mentah-mentah berita yang memicu kecemasan atau permusuhan, melainkan tetap tenang dan fokus pada amal nyata. Maka apa kesimpulan dari semua ini? Simple. Bahwasanya pertama, ketahuilah ini bukan masalah yang baru. Mungkin terasa baru karena perkembangan teknologi yang ada sekarang, namun polanya sama. Kemudian yang kedua adalah tetaplah tenang. Kita semua tahu dan seharusnya kita tahu bahwa yang namanya takdir tidak akan melesat dari kita, baik itu baik ataupun buruk. Dan sesungguhnya mereka lah yang husnudzon kepada Allah, yang senantiasa akan selamat baik di dunia maupun akhirat. Dan itu tentu saja membutuhkan syarat, yaitu poin ketiga, perbanyaklah tawakal dan usaha. Itu saja dari saya, terima kasih. Semoga yang kecil ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan kalian semua secara umum. Ya, itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.